Saya pernah punya pengalaman, saya pribadi pernah punya pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah sering saya ceritakan, mudah-mudahan yang sudah pernah mendengar mendapatkan manfaat, dan mengulang yang belum pernah mendengar juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kita mendarat di Surabaya, kemudian ketika naik taksi melihat penampilan kita muslim begini, supir taksi langsung nanya, Sunan Ampel mas? Kita katakan enggak, kita enggak mau ke Sunan Ampel. Emang kenapa? Wah, mulai cerita Sunan Ampel itu begini, begini. Kecintaannya kepada orang soleh, masya Allah. Ya bagaimanapun menurut keyakinan para kaum muslimin ini orang soleh kan. Terlepas soleh atau tidak soleh Allah yang tahu. Sejarah beliau hidup beliau yang nyata, yang nanti Allah yang akan menghisab di akhirat. Tapi keyakinan adalah orang soleh, cintaan sudah bagus. Tapi kita ingin pancing sampai dia menyampaikan yang berlebihan. Oh, beliau orang sakti mas, soleh, sakti. Sholat Jumatnya saja ke Mekah. Sholat Jumatnya ke Mekah. Padahal zaman beliau hidup kita tahu belum ada pesawat kan. Sholat Jumat ke Mekah. Oh gitu ya. Kok bisa mas? Dari Surabaya begini ke sana sholat Jumat. Iya, karena orang soleh. Oh. Jadi karena soleh bisa secepat itu sampai ke Mekah. Iya. Menurut mas, siapa orang paling soleh di permukaan bumi? Ya Rasulullah dong, Nabi Muhammad. Serius? Iya. Nabi Muhammad mas pergi haji dari Madinah ke Mekah saja 450 kilo, 10 hari 10 malam naik unta. Diam dia. Saya pun diam. Itu otaknya muter-muter itu. Ketika itu kemungkinan otaknya muter-muter. Jadi karena kesolehan ya. Oh, jadi soleh bisa begitu? Iya, orang soleh itu bisa begitu. Menurut mas siapa yang paling soleh di permukaan bumi? Rasulullah. Buktinya Rasulullah itu dari Madinah ke Mekah hanya 450 kilo, 10 hari 10 malam naik unta mas. Saya diam, dia diam. Akhirnya kata-kata yang dia katakan setelah diam itu, jadi selama ini kita dibohongi mas ya katanya. Biar hidup sendiri anunya, akalnya, logikanya jalan sendiri gitu. Jadi selama ini kita dibohongi mas ya. Ya kira-kira demikianlah saya bilang. Kira-kira demikianlah. Kalau memang kesolehan yang membuat orang bisa bolak-balik seperti itu, untuk apa Rasulullah naik unta capek-capek? Wallahu ta'ala. Kalau kemudian dikatakan Rasulullah dengan sebentar sampai ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, pakai kendaraan. Rasulullah tetap pakai kendaraan, bukan Rasulullah yang karena kesolehan tiba-tiba teng itu sampai di Baitul Maqdis. Karena pakai kendaraan juga, namun kendaraannya kendaraan super cepat. Wallahu a'lam.